Tahukah kamu bahwa kasus COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia kian hari kian meningkat? Tahukah kamu bahwa kasus COVID-19 dapat diprediksi dengan menggunakan machine learning? Tahukah kamu bahwa prediksi kasus COVID-19 dapat mempermudah berbagai pihak untuk melakukan pengambilan keputusan? Saya Muhammad Fadilah Arsa, mahasiswa Teknik Informatika FMIPA Unpad, NPM 141817005, bersama dua kawan saya telah melakukan penelitian dengan judul Prediksi Jumlah Kasus COVID-19 di DKI Jakarta menggunakan metode Recurrent Neural Network. Penelitian ini, yakni prediksi kasus COVID dengan menggunakan machine learning, tentunya sangat bermanfaat bagi banyak pihak. Salah satunya ialah untuk proses pengambilan keputusan terkait dengan pandemi COVID ini. Misalnya membantu rumah sakit dan juga tim medis dalam menentukan metode perawatan yang tepat bagi pasien COVID. Dan juga membantu pemerintah untuk melakukan persiapan dan juga pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan peralatan dan juga perlengkapan kesehatan guna perawatan dan pencegahan COVID-19 ini. Pada penelitian yang telah kami lakukan ini, kami menggunakan algoritma Recurrent Neural Network atau RNN, dikarenakan algoritma tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam memproses data sekuensial atau sequence data yang mempunyai karakteristik memiliki sampel yang diproses dengan suatu urutan, misalnya waktu. Apa sih itu machine learning? Nah, buat teman-teman yang baru mendengar istilah machine learning maupun recurrent neural network, berikut saya jelaskan. Machine learning adalah aplikasi dari disiplin ilmu AI atau Artificial Intelligence yang menggunakan teknik statistik untuk menghasilkan suatu model otomatis dari sekumpulan data dengan tujuan memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Sedangkan Recurrent Neural Networks merupakan salah satu bentuk arsitektur Artificial Neural Networks atau ANN yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan, atau dan juga artinya sekuensial data. RNN biasanya digunakan untuk menyelesaikan tugas yang terkait dengan data time series, misalnya data ramalan cuaca ataupun data COVID ini. Data yang kami gunakan adalah data kasus COVID di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dengan dua sumber data. Data yang pertama, kami menggunakan sumber data dari data.jakarta.go.id yang berisikan data jumlah kasus COVID bulan Maret hingga awal Juni. Adapun data yang kedua, kami menggunakan sumber data dari corona.jakarta.go.id yang berisikan data jumlah kasus COVID dari akhir Februari hingga pertengahan Desember. Adapun atribut data yang kami gunakan adalah atribut tanggal dan juga atribut jumlah kasus. Kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Keras sebagai library utama. Di sini kami menggunakan Google Colab sebagai tools untuk menjalankan program. Terdapat 5 skenario penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, menggunakan 70% data sebagai data training. Yang kedua, menggunakan 30% data sebagai data testing. Yang ketiga, menggunakan 2 sumber data yang berbeda. Yang keempat, menggunakan 2 skema data, yakni data pertambahan kasus harian dan juga data kumulatif. Yang kelima, membandingkan hasil prediksi dengan data yang sebenarnya. Yang akan menjadi hyperparameter penelitian ini adalah unit, batch size, time step, dan juga epoch pelatihan. Ukuran hyperparameter ini akan disesuaikan sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selain itu, ada pula hyperparameter yang nilainya dibuat konstan, antara lain lapisan sejumlah 1, aktivasi menggunakan TAN, optimizer menggunakan Adam Optimizer, dan juga dropout nilai 0. Berikut ini merupakan hasil prediksi sumber data pertama. Di sini bisa dilihat bahwa model loss yang didapat sangatlah kecil, artinya akurasi cukup baik. Kemudian pada gambar yang kedua, di sini terdapat kurva merah, yaitu kurva data yang dimiliki. Kemudian untuk kurva yang warna biru
merupakan kurva prediksinya. Artinya masih ada kekurangan dalam hal pemodelan untuk memprediksi kasus COVID pada data pertama. Selanjutnya kita coba mengubah training datanya sejumlah 100%. Maka didapat hasil yang cukup baik, di mana di sini hasil prediksi mendekati dengan hasil ataupun sumber data aslinya. Selanjutnya, pada sumber data kedua, kami melakukan dua skema pengujian. Yang pertama, pengujian harian. Artinya di sini data yang digunakan merupakan data harian pertambahan kasus COVID, di mana di sini kurva warna merah merupakan kurva dari data yang sebenarnya, sedangkan kurva yang biru merupakan kurva prediksinya. Artinya di sini polanya sudah cukup baik, banyak sekali kesamaan-kesamaan yang didapat dari hasil prediksi yang kami lakukan. Adapun model loss-nya pun sangatlah kecil, artinya akurasinya cukup baik. Selanjutnya, ketika diuji coba menggunakan data akumulatif, maka hasilnya pun masih kurang baik sebagaimana data pertama. Artinya, model loss-nya baik namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kurva prediksi jauh dari kurva aslinya. Selanjutnya, ada uji coba perubahan hyperparameter pada program. Dilakukan perubahan terhadap unit, kemudian epoch, dropout, batch size, dan juga time step, yang menghasilkan berapa perubahan pada loss modelnya. Kemudian juga sama pada sumber data kedua dengan tipe atau skema harian. Ada perubahan unit, kemudian epoch, dropout, batch size, dan juga time step. Didapat hasil yang berbeda pada loss modelnya. Dan yang ketiga, dilakukan perubahan hyperparameter pada uji coba sumber data kedua dengan skema kumulatif. Perubahan pada unit, epoch, dropout, batch size, dan juga time step menghasilkan loss model yang beragam. Jika disimpulkan, ada 3 poin kesimpulan. Yang pertama, dengan mengurangi jumlah unit maka akan berpengaruh pada meningkatnya akurasi. Yang kedua, jumlah epoch sangat berpengaruh pada akurasi. Semakin tinggi atau banyak epoch yang diberikan, semakin tinggi akurasi yang didapatkan. Yang ketiga, untuk nilai optimal untuk batch size dan juga time step bergantung pada modelnya. Berikut ini merupakan program prediksi yang kami buat dengan menggunakan bahasa Python pada tools ataupun alat yaitu Google Colabs. Skema yang pertama menggunakan data pertama, di mana hasilnya ini merupakan data akumulatif seperti ini. Skema yang kedua menggunakan data yang kedua, menggunakan data harian seperti ini. Dan skema yang ketiga menggunakan data kedua dengan skema data kumulatif seperti ini. Kita akan coba menggunakan program skema yang kedua. Kita menggunakan data COVID, yaitu data yang kedua. Di sini kita impor data maupun library-nya. Setelah itu kita training. Kemudian kita proses filtering. Kemudian kita melakukan proses RNN dengan menambahkan layer-layer RNN seperti misalnya simple RNN, dropout, dan lain sebagainya. Kemudian kita compile menggunakan optimizer Adam dan juga loss mean square error dengan epoch 500, batch size 32. Seperti ini, dengan loss model yang cukup baik, semakin lama semakin berkurang. Ditunggu hingga 500 epoch. Semakin tinggi epoch, semakin baik akurasi ataupun semakin minimum loss modelnya. Dengan demikian, penggunaan epoch yang lebih tinggi dengan demikian penggunaan epoch yang lebih tinggi menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan menggunakan epoch sebanyak 500, didapat loss model terakhirnya yaitu 0,0052. Kemudian kita
melakukan penampilan grafik model lossnya, hasilnya cukup baik, semakin lama semakin menurun. Kemudian kita prediksi dengan time step 30. Setelah itu berikut hasilnya. Adapun grafik yang dihasilkan cukup baik, di mana grafik prediksi memiliki pola yang mirip dengan grafik data sebenarnya. Berikut merupakan grafik prediksi berwarna biru. Kemudian untuk grafik data berwarna merah. Sangat baik. Kemudian berikut gambar visualisasi datanya saja. Kemudian berikut gambar prediksi datanya saja dengan grafik berwarna biru. RNN atau Recurrent Neural Network adalah sebuah model deep learning yang cocok dan baik digunakan untuk melakukan prediksi, dikarenakan model ini bisa memproses sequence data dengan baik, terutama dalam kasus prediksi COVID-19 di DKI Jakarta. Semoga penelitian yang kami lakukan ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.